Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Umar juga merupakan salah satu di antara 4 khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk atau Khulafaur Rasyidin. Umar dilahirkan di kota Makkah dari suku Bani Adi, salah satu suku yang terletak di kota Makkah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Selain nama Umar bin Khattab, beliau juga memiliki julukan yang diberi langsung oleh Nabi SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ketika Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam, umat muslim pada saat itu tidak berani melaksanakan salat di Ka'bah. Namun pada ketika Umar bin Khattab memeluk Islam, di saat itulah umat Islam mulai tenang tanpa ada halangan untuk melaksanakan salat di Ka'bah. Ibnu Mas'ud mengungkapkan, "Kami tidak salat di Ka'bah sampai Umar memeluk Islam. Dia melawan Quraisy sampai pada akhirnya kami bisa salat di Ka'bah dan kami salat bersama Umar." Ibnu Mas'ud juga menambahkan, "Sejak Umar masuk Islam barulah datang keterbukaan dalam dakwah. Umar menancapkan tongkat Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan batil. Kami semua senantiasa mulia sejak Umar masuk Islam." Namun siapa sangka, di balik kehebatan dan kemuliaan yang dimiliki Umar bin Khattab, di saat beliau sudah menjabat sebagai khalifah, ada yang menaruh kebencian kepadanya, bahkan ingin membunuhnya. Masuknya Umar bin Khattab di barisan kaum muslimin membuat kehebohan penduduk Makkah, terutama kaum musyrikin yang kian hari semakin merasa ketakutan. Keislaman Umar bin Khattab memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Beliau hadir menjadi salah satu penguat dan penyemangat dalam memperjuangkan Islam bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Tak cuma itu, keistimewaan Umar bin Khattab juga menjadikan dirinya sebagai orang yang paling pertama berterus terang dengan keislamannya, ketika yang lain masih bersembunyi-sembunyi. Beliau juga orang yang paling pertama hijrah ke Madinah dengan terang-terangan, ketika yang lain sembunyi-sembunyi. Sosok Umar bin Khattab dalam mengemban amanah kekhalifahan juga patut diteladani. Beliau hidup dengan penuh kesederhanaan. Bahkan tempat istirahatnya pun hanya sebatang pohon kurma yang berada tak jauh dari rumahnya. Pada saat Umar bin Khattab melakukan perjalanan dinas rahasia, sudah menjadi kebiasaannya beliau hanya berjalan sendirian tanpa pengawal dan tanpa membawa staf khusus. Sayyidina Umar juga memakai pakaian rakyat biasa, serta menutup sebagian wajahnya agar beliau tidak mudah diketahui, dan juga beliau akan tahu keadaan rakyatnya secara langsung. Ketika tiba di suatu dusun, sang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat seorang lelaki sedang duduk di depan kemahnya yang berada di bawah pohon. Di dalam kemah beliau mendengar suara perempuan yang sedang merintih kesakitan. Dengan rasa penasaran yang mendalam, akhirnya Umar mendekati kemah dan mengucap salam kepada si lelaki tadi. Setelah memberi salam, Umar pun bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di luar, wahai saudaraku?" "Aku sedang menunggu istriku yang akan melahirkan," jawab si lelaki. "Siapa yang menolongnya di dalam?" Umar bertanya lagi. "Tidak ada," jawab si lelaki. "Jadi istrimu sendirian?" tanya khalifah dengan nada yang heran. "Iya, aku tidak punya uang untuk membayar bidan," jawab si lelaki dengan raut wajahnya yang sedih. "Kalau begitu suruh istrimu menahan sebentar, aku akan segera kembali," ucap Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar kemudian dengan segera memacu kudanya. Tidak butuh waktu lama, Khalifah Umar kembali bersama seorang perempuan. Tanpa bicara sepatah apapun, si perempuan itu langsung masuk ke dalam kemah dan sudah mengerti pekerjaan apa yang harus ia lakukan saat ini. Khalifah Umar dan si lelaki berada di luar kemah dengan perasaan gundah dan berharap agar si ibu dan bayinya selamat. Sambil menunggu kepastian, si lelaki berkata kepada Khalifah Umar, "Terima kasih dan maaf telah merepotkanmu." "Tidak apa-apa, tapi mengapa kamu tidak melaporkan keadaanmu kepada Khalifah Umar bin Khattab? Bukankah kau berhak mendapatkan jaminan dari negara?" tanya Umar. Mendengar ucapan yang barusan ia dengar tadi, si lelaki itu langsung berdiri. Dia memandang orang yang berada di depannya dengan sorot mata yang tajam. Umar pun terkejut melihat reaksi lelaki itu. Dengan nada dan kemarahannya yang memuncak, si lelaki itu berkata, "Jangan kau sebut nama orang terkutuk itu di hadapanku." Dengan rasa penasaran, Umar pun kemudian bertanya, "Memangnya kenapa, wahai saudaraku?" Orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tak punya perhatian kepada rakyat kecil. Dia hanya peduli kepada orang-orang yang kaya yang akan melanggengkan kekuasaannya, jawab lelaki itu penuh amarah. "Apakah engkau pernah bertemu dengannya?" tanya Umar. "Belum. Lagi pula untuk apa aku bertemu dengannya?" jawab si lelaki.
Kalau seandainya kau bertemu dengannya, apa yang akan kau lakukan? Tanya Umar sambil tersenyum. Aku akan membunuhnya, jawab si lelaki. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis dari dalam kemah. Ya Amirul Mukminin, Alhamdulillah ibu ini melahirkan dengan selamat, bayi pun sehat, teriak perempuan yang datang dengan Khalifah Umar tadi. Khalifah Umar bin Khattab segera bersujud syukur dan berdoa kepada Allah. Sementara itu, si lelaki merasa gembira, di sisi lain ia merasa heran. Gembira karena istri dan anaknya selamat, dan heran karena lelaki di sebelahnya dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Cepat, kau temui istrimu, dan ini sekedar membantu perawatan anakmu. Umar memberikan sekantung uang yang segera diterima lelaki itu dengan sukacita. Sebelum lelaki itu masuk, dia memandang wajah Khalifah Umar. Wahai Tuan, siapa Tuan sebenarnya? Tanya lelaki itu penasaran. Sambil membuka penutup wajahnya, dibarengi senyum dari wajahnya, Khalifah Umar bin Khattab menjawab, Aku Umar bin Khattab, Khalifah yang terkutuk itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidillah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Ke-10 sahabat Nabi Muhammad SAW ini dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan surga bagi sahabat Nabi karena banyaknya amalan istimewa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Kisah dan teladan mereka menjadi kisah yang inspiratif bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.